Ini adalah video pendek dari seorang warga yang melakukan provokasi dan hasutan antara warga dengan warga pendatang dari Madura. Dalam video pendek tersebut, pria yang diduga berasal dari Madura itu melakukan provokasi dan ancaman terhadap warga, khususnya warga Karawang, Jawa Barat. Kami sangat agresif akhirnya ketika melihat di media sosial ada video ngakunya orang Madura yang baju putih, rambut panjang, yang menyatakan bahwa siap banjir darah di Karawang. Media sosial dengan segala kemudahan dan aksesnya telah menjadi wadah bagi kita untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial memiliki manfaat seperti meningkatkan keterkaitan dan keterhubungan antar manusia di dunia, mempromosikan barang dan jasa, membuka lapangan pekerjaan, dan mencari informasi edukasi mulai dasar hingga yang spesifik. Namun, muncul beberapa masalah yang tak kalah penting untuk kita perhatikan. Apa saja? Salah satunya ujaran tak pantas yang marak terjadi di kalangan netizen Indonesia. Ujaran tak pantas. Ujaran tak pantas merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dianggap tidak sesuai atau tidak pantas. Seringkali dikaitkan dengan ujaran kebencian. Ujaran tak pantas muncul di comment section media sosial yang bisa diakses oleh semua usia, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Hal tersebut seringkali terjadi di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, juga YouTube. Ujaran tersebut mula-mula muncul dari sebuah candaan, lalu menjadi ejekan, hinaan, hingga berakhir menjadi kekerasan verbal. Saat ini, ujaran tersebut tidak hanya muncul di comment section media sosial saja. Mulai banyak public figure dan konten kreator yang mulai mengutarakan ujaran tersebut. Beobo deodoha sedeng gimana followersnya? Gue bingung. Ini yang mau disalahin yang mesen apa yang buka just tip? Masalahnya kan yang mesen juga Oon. Miris memang. Padahal sebagai seorang public figure, mereka harusnya bisa lebih hati-hati dalam bertutur kata dan bertindak. Karena sejatinya, apa yang mereka tampilkan di media sosial kemungkinan besar akan ditiru oleh pengguna media sosial yang lain. Yang dimana hal tersebut akan semakin memicu warganet untuk melakukan hal yang lebih daripada itu, tanpa memikirkan adab dan etika yang ada di Indonesia. Di samping itu, para pengguna media sosial tidak semuanya sudah cukup dewasa untuk membedakan mana konten yang baik perlu ditiru dan mana konten yang buruk perlu tidak ditiru. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak atau masyarakat Indonesia kurangnya beretika atau beradab hingga di kehidupan nyata. Mirisnya perkembangan generasi muda di Indonesia yang semakin kesini semakin memprihatinkan. Mereka mulai mengikuti sifat-sifat buruk yang dicerminkan oleh media sosial. Sifat berani untuk mengungkapkan pendapat tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sifat egois yang merasa hanya pendapat dirinya adalah pendapat yang benar. Sifat sensitif dan temperamental sampai pada akhirnya muncul istilah FOMO. Nah, sifat FOMO ini kerap terjadi di media sosial. Hal ini bukan hanya sebuah anggapan belaka, terbukti dengan adanya survei yang dilakukan oleh Digital Civility Index pada bulan Februari 2021 mengenai kesopanan atau keberadaan ruang digital oleh warganet pada tahun 2020. Hasilnya cukup mengejutkan dan memprihatinkan karena tingkat kesopanan dan keberadaan warganet Indonesia menduduki posisi terakhir di Asia Tenggara dan urutan ke-29 dari total 32 negara yang saat itu telah disurvei oleh Microsoft. Ini semua bisa terjadi karena saat ini bangsa Indonesia berada dalam kelimpahan informasi, namun tidak dibarengi dengan daya literasi digital, terutama di media sosial. Akibatnya, hal-hal seperti penipuan dalam internet dan cybercrime di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, dampak negatif lainnya yang tidak tercermin secara langsung oleh para pengguna konten di media sosial adalah munculnya sifat ketergantungan terhadap gadget. Banyak anak yang saat ini tiap aktivitasnya harus dibarengi dengan gadget, baik dengan menonton animasi di YouTube ataupun dengan bermain game offline dan online. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak orang
tua yang memberikan anak-anaknya gadget supaya mereka merasa aman. Akibatnya, anak-anak semakin terbiasa untuk menjadikan gadget sebagai sumber kebahagiaan utama mereka. Dampak buruknya juga tidak sampai di situ saja. Anak-anak yang notabene memiliki rasa keingintahuan yang tinggi mulai mencari hal-hal baru yang ada di dunia digital. Saat kejadian tersebut terjadi, kedua orang tuanya baru menyesal dan menyadari akan bahayanya memberikan anaknya gadget dari dini. Yang dimana hal tersebut sama saja dengan orang tua yang membiarkan anaknya menjelajahi dunia tanpa tahu batasan. Hal ini juga bisa memungkinkan untuk anaknya menemukan konten pornografi. Namun, sifat ini tidak hanya terletak pada anak-anak kecil saja, tetapi juga anak-anak dewasa. Banyak orang dewasa yang mulai ketergantungan dengan gadgetnya, mulai haus akan validasi agar mendapat privilege yang lebih. Mengapa masalah-masalah ini terus meningkat secara signifikan? Karena anonimitas di dunia maya atau ketidakjelasan informasi tentang identitas seseorang. Hal tersebut menjadikan pengguna media sosial merasa lebih bebas untuk menyebarkan hujatan tanpa merasa ada dampaknya bagi orang lain. DPR dan pemerintah tengah menyempurnakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejumlah pasal yang dinilai merugikan masyarakat akan dibahas dengan berbeda. Salah satunya tanggung jawab platform media sosial dalam mengatasi konten ilegal. Tim peneliti pemantau regulasi regulator media menyampaikan saat ini UU ITE belum merinci kewajiban platform media sosial dalam mengatasi konten ilegal. Platform media sosial hanya harus menghapus konten ilegal yang ada sistemnya berdasarkan pantauan sendiri atau aduan pemerintah dan pengguna. Jika misalnya penyelenggara media sosial tidak bisa mengabulkan aduan pemerintah, maka hanya ada satu pilihan ekstrim yang daripada pemerintah, yaitu memblokir akses warga negara Indonesia ke platform tersebut secara total. Langkah ini kontraproduktif dan otoriter karena masih banyak konten legal dan bermanfaat yang digunakan untuk masyarakat di platform tersebut, kata peneliti PR2 Media Wendra Tama saat sidang rapat pendapat umum dengan panja revisi UU ITE di Gedung DPR RI 23 Agustus 2023. Seorang ahli menuturkan bahwa perbaikan etika bermedia sosial mesti dilakukan oleh semua pihak. Pihak-pihak seperti keluarga, sekolah, juga kepolisian mesti saling bekerja sama. Pihak sekolah dan keluarga dapat memberikan edukasi mengenai etika dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, yang dimana hal tersebut bisa diterapkan di kehidupan bermedia sosial. Selain itu, pengawasan juga tidak bisa hanya dibebankan kepada Polisi Cyber dan Kementerian Kominfo. Semua orang dan semua pihak harus bisa menjadi pengawas. Misalnya, pihak universitas bisa memantau mahasiswanya dalam bermedia sosial. Jika ada hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan etika, dapat diterapkan sanksi sosial dengan memposting identitas pelaku juga akunnya. Lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, cara mengatasi ujaran di media sosial yaitu dengan cara yang pertama, mengedukasi untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, melakukan informasi dan verifikasi guna memastikan keaslian informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, menghormati perbedaan dan memahami privasi orang lain. Yang keempat, menghindari konflik. Yang kelima, menggunakan fitur pelaporan dalam platform yang secara bijak. Yang keenam, melakukan hukum yang kuat. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Mulai sekarang, marilah kita gunakan media sosial dengan bijak, saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga adab dalam berkomunikasi. Ingat, kata-kata memiliki kekuatan, mulutmu harimaumu. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman bagi segala ekosistem kehidupan, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan. Sekian dari kelompok kami.